Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fabila, MPM 181202227 dari kelas 7E. Di sini saya akan mewawancarai yaitu pengusaha telur asin, yaitu narasumber kita bernama Vicky Kholilatul. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tugas untuk memenuhi kewirausahaan. Berdirinya sejarah membangun bisnis telur asin, dimana asal mula berdirinya Mbak Vicky mendirikan usaha telur asin. Kalau awal mula dulunya kan saya dan ibu cuma berjualan telur mentah. Nah, telur-telur itu biasanya kita kirimkan ke rumah makan yang ada di Semarang. Satu minggunya biasanya kita bisa mengirim 3.000 sampai 5.000 butir telur. Berhubung pemilik asli dari rumah makan tersebut sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya, makanan tersebut tidak selaris dahulu. Nah, dari situ kita memulai untuk memikirkan kayaknya kita harus mengubah jualan kita dari cuma jualan telur bebek biasa menjadi produk telur asin. Jadi asal dulu dari telur bebek biasa menjadi telur asin ya? Iya. Okay. Baik, untuk kedua itu dalam omset penjualan atau modal awal Anda untuk mendirikan usaha tersebut? Kalau omset dalam sehari itu biasanya bisa 150 sampai 250 per hari. Nah, untuk modal tiap harinya sendiri itu kita kan dulu punya bebek sendiri. Nah, karena ada musim penyakit bebek, akhirnya kita menjual semua bebek-bebek, dan untuk pemasok telur bebeknya kita mengambil dari peternak yang dekat-dekat dengan rumah. Untuk harga jual satuan butir telurnya itu dihargai berapa ya Mbak Vicky? Nah, untuk harganya itu macam-macam karena telur bebek kan ukurannya juga macam-macam kan. Berarti ada yang besar ada yang kecil ya? Iya, ada yang besar. Yang besar itu kita jual dengan harga 2.400 per butir. Nah, untuk yang kecil kita menjualnya dengan harga 2.200, selisih 200 rupiah. Kemudian juga ada telur yang retak. Biasanya kan dalam perebusan kan nggak semuanya normal kan, ada yang retak atau meletus saat direbus. Nah, dari telur-telur yang rusak itu kita menjual biasanya 5.003. Jadi biar tidak ada kerugian, jadi semuanya bisa terjual. Nah, bagaimana cara Anda menjual barang-barang ini ke semua konsumen? Nah, untuk cara penjualan sendiri, dahulu ibu saya dan saya itu dasar di pasar Bintoro Demak. Karena merasa pasar Bintoro itu udah banyak pesaing penjual telur asin, akhirnya saya dan ibu pindah ke Kudus, yaitu ada di pasar Bintingan, pasar Anyar, pasar Kliwon, dan pasar Baru. Jadi nggak cuma satu pasar, semua pasar kita datengin untuk mendapat konsumen sebanyak-banyaknya. Oh, jadi pemasarannya lewat pasar ya? Iya, dari pedagang ke pedagang. Oh, jadi pedagang ke pedagang. Baik. Untuk teknik pemasarannya gimana? Nah, untuk teknik pemasarannya sendiri biasanya kan kalau udah langganan kan udah tahu rasa telur asinnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Beda lagi kalau ada orang yang baru pertama beli atau baru pertama kali mau beli kan. Nah, itu tekniknya kita memotong telur yang dari produk kita untuk mencicipi, mengizinkan pembeli untuk mencicipi. Jadi kita uji coba. Iya, untuk uji coba rasa kepada si pelanggan. Gitu. Ya, baik. Dalam terus untuk dalam manajemen pengelolaan sendiri dalam telur asin tersebut gimana? Kalau dalam manajemen pengolahan itu kan dari saya dan ibu saya sendiri, biasanya itu dibantu sama tetangga dekat rumah. Kan pengolahannya kan bertahap. Yang pertama yaitu kita kan nunggu dari peternak dulu telur datang ke sini. Setelah
datang ke sini telurnya kita rendam untuk dicuci sebelum direndam. Nah, dalam pencucian itu kan karena nggak sedikit ya Mbak, jadi tetangga dekat rumah itu membantu untuk mencuci. Nah, dalam perendaman sama perebusan sendiri itu saya dan ibu saya sendiri yang melakukan. Dan untuk tetangga yang membantu tadi, biasanya telur-telur mentah yang retak itu kita kasihkan ke mereka, kan jadi saling menguntungkan gitu. Oke. Nah, untuk dalam biasanya kan banyak pesanan-pesanan. Nah, itu biasanya dalam jangka berapa untuk pemesanan gitu yang diantar? Kalau pemesanan biasanya kan misal hari ini kamu telepon pesan, kita kan biasanya kan memberikan nomor kita kepada konsumen agar mudah dalam menghubungi saat ingin memesan telur. Nah, biasanya konsumen itu menelpon H-1 sebelum pesanan diantar. Kalau misal dadakan itu kita nggak bisa Kak, soalnya kan dalam proses perebusan kan juga lama, nah juga memakan waktu. Makanya dalam pemesanan itu H-1 udah harus pesan, baru bisa diantar hari selanjutnya. Jadi ya sekitar 3 hari ya Pak? Iya. Nah, dalam setiap pemesanan biasanya rata-rata konsumen memesan berapa tir telur? Macam-macam Kak, soalnya kan konsumen kita kan nggak cuma satu, ada di beberapa pasar, ada yang pemesanan 50, 60, 100, bahkan sampai 700 butir sekali pemesanan. Baik, terima kasih Kak Vicky atas waktunya. Sekian dari saya wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.